Saat hamil, aku meminta tukang urut memijat tubuhku yang lemah. Tapi tiba-tiba ia berteriak panik. Astagfirullah, Bu, lepaskan gelang itu sekarang. Itu gelang pemakan janin. Aku membeku. Jantungku serasa berhenti. Dan apa yang terjadi setelah itu, membuatku hampir pingsan. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku bernama Atalia. Nama itu dulu sering diucapkan dengan nada hangat oleh seorang pria yang kini hanya hidup dalam ingatan. Setiap kali namaku disebut olehnya, selalu ada jeda singkat, seolah ia ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada di hadapannya, utuh, bernapas, dan menjadi alasan ia pulang setiap sore. Kini, tak ada lagi suara itu. Yang tersisa hanya gema dalam kepalaku, berulang tanpa henti, seperti doa yang kehilangan alamat. Aku tidak tahu kapan tepatnya tubuhku mulai berubah. Tidak ada peristiwa besar yang menandai awalnya. Tidak ada jatuh sakit mendadak atau kecelakaan yang bisa kuingat sebagai titik mula. Semua terjadi perlahan, terlalu halus untuk kusadari. Pada awalnya aku hanya merasa cepat lelah. Bangun pagi tidak lagi memberi semangat, melainkan beban. Kakiku terasa berat melangkah, seolah lantai rumah ini diam-diam menarikku agar tetap tinggal. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hal wajar. Usia bertambah, pikirku. Hidup juga tidak lagi sama sejak kepergiannya. Namun hari-hari berikutnya membuktikan bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Tanganku sering gemetar saat memegang cangkir. Napasku pendek ketika berjalan sebentar saja. Kepalaku terasa ringan, tetapi sekaligus penuh, seperti ada sesuatu yang terus menekan dari dalam. Aku tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan suamiku. Rumah itu tidak pernah benar-benar sepi, meski hanya aku satu-satunya yang bernapas di dalamnya. Setiap sudut menyimpan suara. Pintu kamar yang berderit selalu mengingatkanku pada caranya membuka pintu dengan hati-hati agar tidak mengejutkanku. Dapur masih menyimpan aroma masakan yang dulu sering ia puji, meski panci-panci itu kini lebih sering dingin daripada hangat. Setiap pagi aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Menyapu halaman, menyiram tanaman, menyiapkan teh hangat untuk diriku sendiri. Namun tubuhku seringkali menyerah sebelum pikiranku sempat memerintah. Ada hari-hari ketika aku harus duduk di lantai, memeluk lutut, menunggu dunia berhenti berputar. Keringat dingin mengalir tanpa sebab, dan jantungku berdetak terlalu cepat untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Aku mulai mengunjungi dokter. Awalnya 1, lalu 2, hingga entah berapa banyak. Setiap hasil pemeriksaan selalu sama. Tekanan darah normal. Jantung baik-baik saja. Tidak ada kelainan yang terlihat. Mereka menyebutnya kelelahan, stres, atau mungkin efek psikologis dari kehilangan. Aku mengangguk setiap kali mereka berbicara, meski di dalam hati aku tahu, ini lebih dari sekadar perasaan sedih. Aku tidak sedang menangisi kepergian suamiku setiap hari. Tangisku sudah lama mengering. Aku tidak lagi berteriak di malam hari atau memeluk bantal sambil berharap ia kembali. Justru itulah yang membuatku bingung. Jika aku sudah setenang ini, mengapa tubuhku seolah menolak untuk hidup? Ada satu benda yang tak pernah kulepas sejak hari ia dimakamkan. Sebuah gelang sederhana dari logam berwarna keemasan. Tidak mewah, tidak mencolok. Ia memberikannya padaku di sebuah sore yang biasa, tanpa perayaan apapun. Katanya, agar aku selalu ingat bahwa ada seseorang yang menjagaku, bahkan saat ia tidak berada di sampingku. Gelang itu selalu melingkar di pergelangan tanganku. Saat tidur, saat mandi, saat aku merasa paling rapuh. Aku tidak pernah berpikir bahwa benda itu memiliki arti lebih dari sekadar kenangan. Bagiku, ia adalah pengingat bahwa aku pernah dicintai dengan tulus. Namun akhir-akhir ini, setiap kali tubuhku melemah, tanganku secara refleks akan menggenggam gelang itu. Seolah aku mencoba menarik sesuatu darinya. Kekuatan, kehangatan, atau mungkin sekadar rasa aman yang dulu selalu ia berikan. Anehnya, semakin sering ku genggam, semakin berat dadaku terasa. Malam-malam menjadi waktu yang paling sulit. Aku sering terbangun tanpa sebab, napasku terengah, mataku basah tanpa air mata. Di saat-saat seperti itu,
Aku merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya hidup, tetapi juga tidak benar-benar mati. Ada sesuatu yang tertahan, mengikatku, membuatku tidak bisa melangkah kemanapun. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahanku. Wajahku semakin pucat. Tubuhku menyusut. Senyumku jarang terlihat. Mereka bertanya, menasihati, bahkan memaksaku untuk kembali ke dokter. Aku menurut, bukan karena percaya, tetapi karena tidak tahu harus melakukan apa lagi. Setiap kali pulang dari klinik dengan hasil yang sama, aku duduk lama di ruang tamu, menatap kursi kosong di seberangku. Kursi itu dulu selalu ditempati suamiku. Di sanalah ia duduk, membaca koran, atau sekadar menatapku sambil tersenyum kecil. Aku sering membayangkan ia masih ada di sana, menyaksikanku yang semakin rapuh, dan aku bertanya dalam hati apakah ia kecewa melihatku seperti ini. Aku tidak pernah menyalahkannya karena pergi lebih dulu. Hidup dan mati bukan sesuatu yang bisa ditawar. Namun ada bagian dalam diriku yang terasa tertinggal bersamanya. Seperti ada potongan jiwa yang ikut terkubur dan tidak pernah kembali. Hari itu, ketika aku hampir pingsan di halaman rumah hanya karena menyapu beberapa menit, aku akhirnya menyadari satu hal. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Jika ini memang akhir, aku ingin memahaminya. Dan jika masih ada jalan lain, sekecil apapun, aku ingin mencobanya. Disitulah untuk pertama kalinya aku mendengar nama seorang tukang urut dari mulut tetanggaku. Katanya, ia bukan sekadar memijat otot. Ia bisa merasakan apa yang tidak terlihat. Aku tersenyum tipis mendengarnya. Bagian diriku yang rasional menolak. Namun bagian lain, yang sudah terlalu lelah untuk membantah, mulai mendengarkan. Aku tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pencarian kesembuhan. Saat itu, aku masih mengira aku hanya sedang sakit. Aku tidak tahu bahwa yang perlahan padam bukan hanya tubuhku, tetapi juga sesuatu di dalam diriku yang selama ini tak pernah benar-benar kulepaskan. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling jujur untuk mengenali seseorang. Dinding-dindingnya menyimpan napas penghuninya. Lantainya mengingat langkah-langkah yang pernah berlalu. Dan perabotan yang diam itu, sesungguhnya merekam lebih banyak cerita daripada manusia yang tinggal di dalamnya. Sejak suamiku pergi, rumah ini tidak berubah bentuk. Yang berubah hanyalah caraku bernapas di dalamnya. Setiap pagi aku membuka jendela depan dengan gerakan yang sama. Daun jendela berderit pelan, seperti mengeluh karena harus terbangun lagi. Cahaya matahari masuk dengan ragu, seolah tahu bahwa ia tidak lagi disambut dengan tawa. Aku berdiri beberapa saat di sana, membiarkan hangat menyentuh wajahku, lalu menarik napas yang seringkali terasa terlalu pendek. Ruang tamu adalah bagian rumah yang paling jarang kugunakan, tetapi justru paling sering kutatap. Kursi panjang berlapis kain coklat itu masih berada di tempatnya. Meja kecil di depannya masih memajang vas bunga kosong. Dahulu, suamiku selalu berkata bunga hidup tidak cocok untuk orang sepertiku yang sering lupa menyiram. Aku dulu membantah sambil tertawa. Kini, aku membiarkan vas itu kosong, seperti pengakuan jujur bahwa ada sesuatu yang memang tak lagi ingin kuhidupkan. Aku berjalan pelan menuju kamar tidur. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, melainkan karena ingatan. Lemari pakaian masih menyimpan beberapa kemeja miliknya. Aku tidak pernah punya keberanian untuk mengeluarkannya. Kadang-kadang aku membukanya, menyentuh kain yang mulai dingin dan kehilangan aroma tubuhnya, lalu menutup kembali seolah baru saja melakukan kesalahan. Di atas meja kecil di samping ranjang, ada foto kami berdua. Wajahku di foto itu tampak lebih penuh. Mataku berbinar. Aku hampir tidak mengenali perempuan di dalam bingkai tersebut. Aku sering bertanya-tanya kemana perginya perempuan itu, dan mengapa yang tersisa hanyalah bayangan yang mudah goyah. Tubuhku hari itu terasa lebih lemah dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba berdiri, lalu kembali duduk. Ada denyut aneh di pelipis, seperti ketukan pelan yang terus berulang. Tanganku refleks meraih pergelangan tangan kiri, tempat gelang itu melingkar. Sentuhan logamnya dingin, tetapi entah mengapa selalu memberiku ilusi hangat. Gelang itu sederhana, tidak ada ukiran rumit atau batu berkilau. Hanya lingkaran polos dengan pengait kecil yang terkadang menyentuh kulitku. Suamiku memberikannya tanpa banyak kata. Katanya, ia tidak pandai memilih perhiasan,
tetapi ia ingin aku membawa sesuatu darinya kemanapun aku pergi. Aku tertawa waktu itu, menganggapnya berlebihan. Kini, aku menyadari betapa kuatnya ikatan yang tercipta dari hal-hal yang tampak sepele. Setiap sudut rumah ini berbicara tentang kami. Dapur, tempat ia sering berdiri di belakangku sambil mengomentari caraku memotong bawang. Halaman belakang, tempat kami menanam pohon kecil yang kini tumbuh lebih tinggi dariku. Aku jarang ke sana. Melihatnya tumbuh tanpa kami terasa seperti pengkhianatan yang tak disengaja. Aku mencoba membersihkan rumah agar pikiranku ikut tertata. Menyapu lantai, mengelap meja, menyusun ulang buku-buku lama. Namun setiap kegiatan sederhana itu sering berakhir dengan aku duduk terdiam, napasku memburu, kepalaku pening. Seolah rumah ini tidak ingin aku terlalu lama bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahanku untuk tetap berada di titik yang sama. Siang hari biasanya kulewati dengan duduk di dekat jendela samping. Dari sana aku bisa melihat tetangga berlalu lalang. Mereka tampak hidup dengan masalah mereka masing-masing. Anak-anak berlarian, ibu-ibu bercakap-cakap, suara motor hilir mudik. Dunia di luar sana terus bergerak. Sementara aku seperti tertinggal di sebuah ruang yang tidak memiliki jam. Beberapa kali aku mencoba keluar rumah, sekadar berjalan ke warung atau menyapa tetangga. Namun langkahku sering terhenti di pagar. Ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Takut bahwa jika aku melangkah terlalu jauh, aku akan kehilangan sesuatu yang belum siap kulepaskan. Aku tidak tahu apa itu, tetapi perasaannya nyata dan menekan. Malam datang lebih cepat di rumah ini. Saat lampu dinyalakan, bayangan di dinding tampak lebih panjang dari seharusnya. Aku duduk di ruang tengah, memeluk lutut, mendengarkan suara detak jam yang dulu jarang kuperhatikan. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, meski aku enggan mengikutinya. Aku sering berbicara sendiri. Bukan karena gila, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa kuajak bicara. Kadang aku menyebut nama suamiku pelan, berharap rumah ini akan menjawab. Namun yang kembali hanya keheningan yang berat. Di saat-saat seperti itu, aku kembali menggenggam gelangku. Aku menutup mata dan membiarkan ingatan datang. Senyumnya, suaranya, cara ia memanggil namaku. Setiap kenangan datang dengan dua wajah. Hangat di awal, lalu menusuk di akhir. Aku tahu, setiap kali aku tenggelam di dalamnya, tubuhku semakin melemah. Namun aku tidak tahu cara berhenti. Tetangga depan rumah, seorang perempuan parubaya, suatu sore datang membawakan makanan. Ia menatapku lama, terlalu lama, sebelum akhirnya berkata bahwa aku tampak semakin kurus. Aku tersenyum, kebiasaan lama untuk menenangkan orang lain. Ia menyarankan agar aku lebih sering keluar rumah, mencari udara segar, atau setidaknya mencoba pengobatan lain. Aku mengangguk tanpa janji. Setelah ia pergi, aku berdiri lama di ambang pintu. Kata-katanya bergema di kepalaku. Pengobatan lain. Aku tidak tahu apa yang tersisa untuk dicoba. Namun malam itu, saat aku kembali terbangun dengan dada sesak dan tubuh dingin, pikiranku melayang pada satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika rumah ini bukan lagi tempat berlindung, melainkan tempat aku perlahan menghilang? Pertanyaan itu membuatku menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tangisku sunyi, nyaris tanpa suara, seperti aku takut mengganggu kenangan yang sedang tidur di dinding-dinding rumah ini. Aku tidak tahu jawabannya. Yang ku tahu, rumah yang dulu memberiku rasa aman kini terasa seperti ruang penuh bisikan masa lalu. Dan di tengah semua itu, aku masih bertahan pada satu benda kecil di pergelangan tanganku, seolah seluruh hidupku bergantung padanya. Aku belum siap melepaskannya. Belum saat itu. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan asing yang sulit kuterjemahkan. Bukan rasa sakit yang biasanya menyergap sejak membuka mata, melainkan kehampaan yang tenang namun menggelisahkan. Seolah tubuhku sudah terlalu lelah untuk mengeluh. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama, memandangi cahaya yang menyusup lewat celah tirai, sambil bertanya pada diri sendiri, apakah hari ini akan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku mencoba berdiri. Kakiku sempat goyah, tetapi tidak sampai membuatku jatuh. Itu sudah cukup untuk memberiku keberanian kecil. Aku melangkah ke dapur, menyalakan kompor, dan merebus air. Bunyi air mendidih terdengar seperti pengingat bahwa ada sesuatu di rumah ini yang masih bergerak sesuai fungsinya.
Saat aku menuangkan air ke dalam cangkir, tanganku kembali bergetar. Aku menghela napas panjang, lalu duduk di kursi makan yang sudah lama jarang kupakai. Di hadapanku, meja kayu itu tampak penuh goresan halus, bekas waktu dan kebiasaan. Aku mengusap permukaannya pelan, lalu tanpa sadar kembali menyentuh gelang di pergelangan tanganku. Entah mengapa, kata-kata tetanggaku semalam kembali terngiang. Tentang pengobatan lain. Tentang mencoba sesuatu di luar kebiasaan. Selama ini, aku selalu menganggap hal-hal semacam itu sebagai pilihan terakhir orang-orang yang kehabisan akal. Aku tidak pernah membayangkan diriku menjadi salah satunya. Namun bukankah aku memang sudah kehabisan akal? Tubuhku menolak penjelasan medis. Pikiranku menolak menerima bahwa ini hanya kelelahan biasa. Di antara keduanya, aku terjebak, tanpa arah dan tanpa pegangan. Untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan kemungkinan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan angka, grafik, dan hasil pemeriksaan. Siang itu aku memberanikan diri keluar rumah. Matahari terasa lebih terik dari biasanya, atau mungkin kulitku yang semakin sensitif. Aku melangkah pelan menyusuri jalan desa. Setiap langkah terasa seperti pernyataan kecil bahwa aku masih ada, masih mencoba. Beberapa tetangga menyapaku. Ada yang sekadar mengangguk, ada yang berhenti untuk bertanya kabar. Aku menjawab sekenanya, menyimpan tenaga yang terasa semakin berharga. Di sebuah sudut jalan, aku berhenti di depan rumah perempuan parubaya yang semalam memberiku makanan. Pagar rumahnya terbuka, dan ia sedang menyiram tanaman. Ia menatapku dengan mata yang sama seperti kemarin. Mata orang yang tahu, tetapi tidak ingin memaksa. Aku menyapanya lebih dulu. Kami berbincang singkat tentang hal-hal ringan, cuaca, tanaman, kabar tetangga lain. Lalu, tanpa banyak basa-basi, aku menanyakan tentang pengobatan yang ia maksud. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab. Katanya, di ujung desa ada seorang tukang urut tua. Bukan sembarang tukang urut. Banyak orang datang padanya bukan hanya karena pegal atau nyeri, tetapi karena hal-hal yang tidak bisa mereka ceritakan kepada dokter. Ia tidak mempromosikan diri. Namanya hanya berpindah dari mulut ke mulut, pelan, seperti rahasia. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Bagian diriku ingin menertawakan semua itu. Bagian lain justru merasa ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Perempuan itu menatapku lebih dalam, lalu berkata dengan suara rendah bahwa terkadang penyakit bukan berasal dari tubuh, melainkan dari sesuatu yang kita simpan terlalu lama. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Aku pulang dengan langkah lebih lambat. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah mungkin kesedihan bisa menjelma sakit? Apakah kenangan bisa menjadi beban yang nyata? Aku selalu menganggap diriku kuat. Aku tidak menangis berlebihan. Aku tetap makan, tetap berbicara, tetap hidup. Namun mungkin, kekuatan yang kupaksakan itulah yang diam-diam menggerogoti dari dalam. Di rumah, aku duduk di ruang tengah dan memejamkan mata. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku benar-benar merasa ringan. Ingatan itu tidak datang. Yang muncul justru wajah suamiku, tersenyum dengan cara yang membuat dadaku sesak. Aku membuka mata dengan napas terengah, lalu kembali menggenggam gelangku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bertanya pada diriku sendiri apakah benda itu benar-benar menolongku, atau justru menahanku. Sore menjelang ketika aku akhirnya mengambil keputusan. Aku berdiri di depan cermin, memandangi wajah yang tampak lebih tua dari usiaku. Garis-garis halus di sekitar mata bukan hanya bekas waktu, melainkan bekas menahan terlalu banyak hal sendirian. Aku menarik napas panjang dan berkata pelan pada bayanganku sendiri, bahwa aku akan mencoba. Keputusan itu tidak terasa seperti harapan besar. Lebih seperti pengakuan bahwa aku sudah terlalu lelah untuk terus menyangkal. Malamnya aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, pikiranku dipenuhi bayangan tentang tempat yang belum pernah kudatangi. Tentang tangan asing yang akan menyentuh tubuhku. Tentang kemungkinan bahwa tidak ada perubahan apapun setelahnya. Aku takut berharap, karena kecewa terasa terlalu mahal untuk kuterima lagi. Namun di balik semua ketakutan itu, ada percikan kecil yang terus menyala. Percikan yang mengatakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan lain yang belum kucoba. Aku memeluk pergelangan tanganku, merasakan gelang itu dingin di kulit,
dan berjanji pada diriku sendiri bahwa besok aku akan mencari rumah di ujung desa itu. Jika ini memang jalan terakhir, aku ingin melaluinya dengan mata terbuka. Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana. Aku tidak tahu apakah aku akan sembuh atau justru semakin hancur. Yang ku tahu, aku tidak bisa lagi diam di rumah ini sambil menunggu tubuhku perlahan padam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertidur dengan satu pikiran sederhana. Besok, aku akan mencoba berharap. Aku berangkat pagi itu dengan langkah yang tidak sepenuhnya yakin. Udara desa masih basah oleh embun, dan jalan tanah yang kulalui tampak lengang, seolah menungguku seorang diri. Setiap langkah terasa seperti pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Namun kakiku terus bergerak, membawa tubuhku menuju ujung desa, ke tempat yang sejak semalam hanya hidup di kepalaku sebagai kemungkinan terakhir. Rumah itu tidak besar. Dindingnya dari kayu tua yang warnanya telah memudar, tetapi terawat dengan rapi. Halamannya bersih, ditumbuhi beberapa tanaman obat yang tidak kukenal namanya. Tidak ada papan nama. Tidak ada tanda bahwa tempat itu menerima orang-orang sepertiku. Jika aku tidak diberitahu, mungkin aku akan melewatinya begitu saja. Aku berhenti di depan pagar kecil yang terbuka setengah. Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku kembali refleks menyentuh gelang di pergelangan tangan. Dingin. Tetap dingin. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Seorang lelaki tua duduk di teras, membelakangi pintu. Rambutnya memutih seluruhnya, terikat sederhana di belakang kepala. Punggungnya tegak, tidak seperti kebanyakan orang seusianya. Ia tidak menoleh ketika aku mendekat, seolah sudah tahu aku akan datang. "Masuklah," katanya pelan, sebelum aku sempat membuka mulut. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat langkahku terhenti sejenak. Ada nada tenang yang aneh, seperti seseorang yang tidak pernah terburu-buru oleh waktu. Aku menurut, melepas sandal, dan masuk ruang tengah yang sekaligus menjadi ruang pijat. Ruangan itu sederhana, tikar pandan digelar di lantai. Aroma rempah dan minyak kayu putih bercampur tipis di udara. Tidak ada hiasan mencolok. Tidak ada musik. Hanya keheningan yang terasa hidup. Ia akhirnya menoleh ke arahku. Tatapannya tajam, tetapi tidak menghakimi. Matanya seperti menyimpan banyak cerita, namun memilih untuk diam. Ia memintaku duduk, lalu bertanya namaku dan apa yang kurasakan. Pertanyaannya singkat, tanpa basa-basi. Aku menjelaskan seadanya. Tentang tubuh yang melemah. Tentang hasil pemeriksaan yang selalu normal. Tentang rasa lelah yang tidak pernah pergi. Ia mendengarkan tanpa menyela, tanpa ekspresi berlebihan. Sesekali ia mengangguk, seolah mencatat sesuatu yang tidak terlihat. "Berbaringlah," katanya akhirnya. Aku menuruti. Tikar terasa dingin di punggungku. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Ketika tangannya mulai menyentuh bahuku, aku terkejut. Sentuhannya tidak keras, bahkan nyaris tidak menekan. Namun ada sensasi hangat yang menjalar perlahan, membuat otot-ototku yang tegang seperti dilepaskan satu persatu. Ia bekerja dalam diam. Tangannya bergerak menyusuri punggung, leher, lalu lengan. Setiap sentuhan terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bukan rasa sakit, bukan pula nikmat. Lebih seperti pengakuan. Di beberapa titik, napasku menjadi berat. Dadaku terasa sesak, lalu tiba-tiba longgar. Air mataku mengalir tanpa peringatan. Aku tidak menangis terisak, hanya membiarkan air mata itu jatuh. Seperti tubuhku tahu ini waktunya. Ia berhenti sejenak di pergelangan tangan kiriku. Aku merasakan jeda yang tidak biasa. Tangannya tidak bergerak. Udara di ruangan itu seolah mengeras. Aku membuka mata dan melihat wajahnya berubah. Bukan terkejut, melainkan serius, sangat serius. "Sejak kapan kau memakai ini?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah. "Sejak suami saya meninggal." Ia mengangguk perlahan, lalu menarik napas panjang. Tangannya masih menyentuh gelang itu, tetapi kini terasa berbeda. Lebih berat. Seperti ada sesuatu yang sedang ditimbang. "Kau menyimpannya terlalu erat," katanya. Aku tidak langsung mengerti. Aku hanya tahu dadaku kembali sesak. Kenangan muncul tanpa diminta.
Wajah suamiku. Suaranya. Hari-hari terakhir kami bersama. Aku menutup mata lagi, berusaha menahan gelombang yang datang. Ia melanjutkan pijatan, tetapi kini fokusnya tidak lagi pada otot. Sentuhannya bergerak pelan, terukur, seperti membaca peta yang hanya ia pahami. Sesekali ia berhenti, lalu berbisik sesuatu yang tidak sepenuhnya kudengar. Kata-katanya terdengar seperti doa, atau mungkin peringatan. Tubuhku bereaksi aneh. Ada bagian yang terasa sangat ringan, ada pula yang terasa ditarik ke dalam. Napasku naik turun tidak teratur. Aku ingin bertanya, tetapi suaraku tidak keluar. Beberapa saat kemudian, ia berhenti sepenuhnya. Ia duduk di sampingku, menatap pergelangan tanganku lagi. Bukan tubuhmu yang sakit, katanya akhirnya. Yang sakit adalah sesuatu yang kau bawa terlalu lama. Kalimat itu membuatku menggigil. Ia tidak memintaku melepas gelang saat itu. Ia hanya menyarankan agar aku pulang, beristirahat, dan memikirkan apa yang benar-benar ingin kusembuhkan. Tubuh atau ingatan. Ia berkata, tidak semua orang siap untuk sembuh, karena kesembuhan kadang menuntut kehilangan. Aku bangkit dengan tubuh yang terasa berbeda. Tidak sepenuhnya lebih baik, tetapi lebih sadar. Seolah ada tirai yang sedikit tersingkap. Aku membayar seadanya, lalu melangkah keluar rumah itu dengan pikiran penuh tanya. Di luar, matahari sudah lebih tinggi. Dunia tampak sama, tetapi aku tidak lagi merasa sama di dalamnya. Setiap langkah pulang terasa berat oleh satu kesadaran baru. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak menanyakan di mana letak sakitku, tetapi apa yang sebenarnya kutahan. Dan di pergelangan tanganku, gelang itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seolah ia baru saja dibangunkan. Aku pulang dari rumah lelaki tua itu dengan langkah yang tidak lagi sama. Jalan desa yang tadi pagi kulalui dengan ragu kini terasa lebih sempit. Seolah mendesakku untuk segera sampai ke rumah dan bersembunyi. Kepalaku penuh oleh kalimat-kalimat yang tidak diucapkan dengan lantang, tetapi tertinggal seperti bekas pijakan yang sulit dihapus. Bukan tubuhmu yang sakit. Kalimat itu berulang di benakku, menyelinap di antara suara dedaunan dan derit pagar rumah yang kubuka perlahan. Aku masuk dan menutup pintu di belakangku, bersandar sejenak, menarik napas panjang seolah baru saja kembali dari perjalanan yang jauh. Tubuhku memang terasa berbeda. Ada bagian yang lebih ringan, ada pula yang justru terasa kosong. Seperti sebuah ruangan yang lama terkunci lalu dibuka sedikit, cukup untuk membiarkan udara baru masuk, tetapi belum cukup untuk membuatnya layak ditinggali. Aku duduk di ruang tengah, memandangi rumahku yang sejak pagi tampak berubah. Bukan karena perabotannya berpindah, melainkan karena caraku melihatnya. Ada jarak yang terasa aneh antara diriku dan benda-benda di sekeliling. Seolah aku berdiri sebagai tamu di rumah yang selama ini kukira milikku. Tanganku kembali terangkat ke pergelangan kiri. Gelang itu masih di sana, melingkar seperti biasa. Namun sentuhannya terasa lain. Lebih berat, lebih nyata. Seperti benda yang baru saja diberi makna baru yang belum sepenuhnya kuterima. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menyiapkan makan siang. Mengiris sayur, menanak nasi, memanaskan air. Gerakan-gerakan sederhana itu biasanya memberiku rasa kendali. Hari itu tidak. Setiap kali pisau menyentuh talenan, pikiranku kembali pada tatapan lelaki tua itu saat menyentuh gelangku. Sejak kapan kau memakainya? Aku menjawabnya dengan jujur, tanpa menyadari bahwa jawaban itu membawa lebih dari sekadar informasi. Sejak suamiku meninggal. Sejak hari aku memutuskan untuk tidak benar-benar melepaskan siapapun, apapun, yang pernah memberiku rasa utuh. Aku makan tanpa selera. Setiap suapan terasa hambar. Aku menatap piring yang belum kosong, lalu mendorongnya menjauh. Nafasku terasa pendek lagi. Bukan karena lelah, melainkan karena pikiran yang terlalu penuh. Sore itu aku mencoba berbaring, berharap tubuhku mau beristirahat. Namun setiap kali aku memejamkan mata, gambaran-gambaran lama muncul tanpa diundang. Wajah suamiku di ambang pintu. Tangannya yang mengikatkan gelang ini di pergelangan tanganku sambil tersenyum kecil. Kalimatnya yang terdengar ringan, tetapi kini terasa seperti janji yang tak pernah kami sepakati sepenuhnya. Aku terbangun dengan dada sesak. Tanganku menggenggam gelang itu terlalu erat, hingga kulit di sekitarnya memerah. Aku melepaskannya sejenak,
lalu memakainya kembali dengan gerakan panik, seolah takut kehilangan sesuatu yang tidak bisa kuganti. Malam datang dengan pelan, membawa keheningan yang lebih berat dari biasanya. Aku menyalakan lampu ruang tengah dan duduk sendirian. Jam dinding berdetak dengan suara yang nyaring. Setiap detik terdengar seperti peringatan. Aku berbicara pada diriku sendiri, bertanya apakah lelaki tua itu benar. Apakah mungkin selama ini aku hidup sambil membawa beban yang seharusnya sudah kulepaskan? Aku merasa marah pada pikiran itu. Marah karena seolah-olah kesetiaanku pada kenangan dipandang sebagai kesalahan. Gelang ini bukan sumber sakitku, bantahku dalam hati. Ini satu-satunya pengingat bahwa aku pernah bahagia. Namun suara lain, lebih pelan tetapi lebih jujur, bertanya balik. Apakah kebahagiaan seharusnya terasa seberat ini? Hari berikutnya aku terbangun dengan tubuh yang kembali lemah. Pusing datang tanpa aba-aba. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu dunia berhenti berputar. Dalam keadaan setengah sadar itu, aku menyadari satu hal yang membuatku gemetar. Setiap kali rasa sakit datang, tanganku selalu mencari gelang itu. Seolah aku bergantung padanya untuk bertahan. Seolah tanpa benda itu, aku tidak tahu bagaimana caranya bernapas. Kesadaran itu menakutkan. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang hidupnya terikat pada satu benda. Namun pada saat yang sama, aku tidak tahu bagaimana caranya melepaskan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diriku. Aku kembali ke rumah lelaki tua itu 2 hari kemudian. Bukan untuk pijat. Bukan untuk pengobatan. Aku datang dengan pertanyaan yang menyesakkan dada. Ia menerimaku tanpa terkejut, seolah sudah memperkirakan kedatanganku. Kami duduk berhadapan di ruang yang sama. Kali ini tidak ada sentuhan. Hanya tatapan dan keheningan. Kenangan tidak salah, katanya setelah aku menceritakan kegelisahanku. Yang melelahkan adalah ketika kenangan dijadikan tempat tinggal. Aku menunduk. Kata-katanya sederhana, tetapi terasa seperti membuka simpul yang selama ini kuikat terlalu kencang. Ia menatap gelang di tanganku. Benda ini menyimpan apa yang kau titipkan padanya. Cinta, rindu, juga luka. Jika kau terus memintanya mengingatkanmu, ia akan terus melakukannya. Aku bertanya apa yang harus kulakukan. Ia tidak menjawab dengan cepat. Ia hanya berkata bahwa akan ada saatnya aku diminta memilih. Dan pilihan itu tidak akan mudah. Aku pulang dengan perasaan lebih berat dari sebelumnya. Di satu sisi, ada kelegaan karena akhirnya sakitku memiliki arah. Di sisi lain, ada ketakutan besar yang mulai tumbuh. Takut bahwa untuk sembuh, aku harus melepaskan sesuatu yang selama ini kujaga mati-matian. Malam itu aku duduk lama di kamar, memandangi gelang di pergelangan tanganku. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, bukan apa yang akan terjadi jika aku melepaskannya, melainkan apa yang akan terjadi jika aku terus menggenggamnya. Pertanyaan itu tidak memberiku jawaban. Ia hanya meninggalkan satu bisikan yang terus berulang di kepalaku. Tidak semua yang kita cintai diciptakan untuk kita simpan selamanya. Aku tidak datang ke rumah lelaki tua itu dengan keyakinan. Aku datang dengan kelelahan yang sudah melewati batas. Tubuhku kembali melemah sejak malam sebelumnya, lebih parah dari yang pernah kurasakan. Pagi itu aku bahkan kesulitan berdiri. Setiap tarikan napas terasa seperti usaha terakhir. Aku duduk lama di tepi ranjang, memandangi gelang di pergelangan tanganku. Untuk pertama kalinya, aku tidak menggenggamnya. Aku hanya menatapnya, seperti menatap seseorang yang telah lama ku kenal, tetapi baru kini kusadari betapa asing ia sebenarnya. Aku tahu, hari ini akan berbeda. Perjalanan ke ujung desa terasa lebih panjang dari biasanya. Langkahku lambat, beberapa kali harus berhenti. Kepalaku pening, pandanganku mengabur. Namun ada sesuatu yang mendorongku terus maju. Bukan harapan. Lebih seperti dorongan terakhir sebelum tenggelam. Saat aku tiba, lelaki tua itu sudah menungguku di teras. Ia menatapku lama, tanpa bertanya apapun. Tatapan itu membuatku merasa telanjang. Seolah seluruh pertahananku sudah runtuh bahkan sebelum aku membuka mulut. Kau sudah sampai di titiknya, katanya pelan. Aku tidak bertanya titik apa. Tubuhku sudah menjawab lebih dulu. Ia memintaku masuk dan berbaring. Ruangan terasa lebih hening dari biasanya, seolah udara ikut menahan napas.
Saat tangannya menyentuh bahuku, tubuhku langsung bereaksi. Jantungku berdegup cepat. Dadaku sesak. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin bangkit, tetapi tenagaku tidak cukup. Kau tidak perlu melawan, katanya. Yang kau lawan selama ini bukan sakitmu, tetapi kenanganmu sendiri. Air mataku mengalir deras. Kali ini tidak bisa kutahan. Isaku pecah tanpa suara, hanya getaran di dada yang menyakitkan. Tangannya bergerak perlahan, menyusuri punggung, lalu berhenti lagi di pergelangan tanganku. Ia tidak langsung menyentuh gelang itu. Ia membiarkan jarak di antara kami, seperti memberi waktu pada sesuatu yang tak kasat mata untuk bersiap. Jika kau ingin terus hidup seperti ini, katanya tenang, kau boleh menyimpannya. Tidak ada paksaan. Aku menelan ludah. Napasku terputus-putus. Dalam kepalaku, kenangan datang berdesakan. Hari pertama aku bertemu suamiku. Tawa kami. Pertengkaran kecil. Malam-malam sederhana yang dulu terasa abadi. Namun jika kau ingin sembuh, lanjutnya, kau harus berani kehilangan. Kalimat itu menghantamku keras. Aku berteriak dalam hati. Kehilangan apalagi yang belum kujalani? Bukankah aku sudah kehilangan orang yang paling kucintai? Tanganku bergerak sendiri. Perlahan, gemetar, jari-jariku menyentuh pengait gelang itu. Aku menangis terseduh. Setiap sentuhan terasa seperti mengoyak sesuatu di dalam dadaku. Jangan, bisikku, entah kepada siapa. Namun jari-jariku terus bergerak. Pengait itu terbuka dengan bunyi kecil yang nyaris tak terdengar. Saat gelang itu terlepas dari pergelangan tanganku, tubuhku bereaksi hebat. Dadaku sesak seperti diremas. Napasku tersengal. Kepalaku terasa berat. Tangisku berubah menjadi isakan yang tidak bisa dikendalikan. Seluruh tubuhku menggigil. Kenangan meledak. Aku melihat suamiku terbaring pucat. Mendengar suaraku sendiri memanggil namanya. Merasakan dingin di jemariku saat aku menggenggam tangannya untuk terakhir kali. Semua rasa sakit yang selama ini kutahan, kini menyeruak tanpa saring. Aku berteriak. Suaraku pecah, memenuhi ruangan kecil itu. Lelaki tua itu tidak menghentikanku. Ia hanya meletakkan tangannya di dadaku, menahan agar aku tidak benar-benar hancur. Biarkan, katanya lembut. Ini bukan hukuman. Ini pelepasan. Tangisku berlangsung lama. Waktu kehilangan makna. Aku tidak tahu berapa lama aku terisak. Berapa banyak kenangan yang keluar bersama air mata. Ketika akhirnya napasku mulai teratur, tubuhku terasa lemas, tetapi ringan dengan cara yang asing. Seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban berat setelah membawanya bertahun-tahun. Aku membuka mata. Gelang itu tergeletak di lantai, diam, tak bernyawa. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya hanya sebagai benda. Hatiku terasa kosong. Menyakitkan. Tetapi juga jujur. Lelaki tua itu menatapku dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. Ada iba, tetapi juga kepastian. Kau baru saja melepaskan bukan hanya gelang itu, katanya. Kau melepaskan cara lamamu bertahan. Aku tidak menjawab. Aku belum mampu. Aku pulang dengan langkah gontai. Tubuhku masih lemah, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam. Malam itu aku tertidur tanpa menggenggam apapun. Dan untuk pertama kalinya sejak suamiku pergi, aku bermimpi tanpa merasa terikat. Namun aku belum tahu bahwa pelepasan ini hanyalah awal dari harga yang harus kubayar. Aku terbangun dengan perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Tubuhku terasa ringan, seperti baru kembali dari perjalanan jauh yang melelahkan. Tidak ada nyeri tajam di dada. Tidak ada pusing yang biasa menyergap begitu aku membuka mata. Hanya ada keheningan yang bersih, hampir menakutkan. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, menunggu tubuhku memberi isyarat penolakan seperti biasanya. Namun tidak ada. Kakiku menapak lantai tanpa goyah. Napasku mengalir normal. Aku menatap tanganku, lalu pergelangan kiri yang kini kosong. Kosong. Kesadaran itu datang terlambat, tetapi ketika datang, dadaku terasa dihantam sesuatu yang dingin. Aku meraih pergelangan tanganku, mencari sesuatu yang sudah tidak ada. Tidak ada logam dingin. Tidak ada lingkaran yang selama ini menjadi jangkar. Hanya kulit dan denyut nadi yang terasa nyata. Tubuhku membaik,
tetapi hatiku seperti kehilangan penopang. Aku bangkit dan berjalan ke ruang tengah. Langkahku mantap, terlalu mantap untuk seseorang yang kemarin nyaris tidak mampu berdiri. Aku seharusnya bersyukur. Aku seharusnya merasa lega. Namun yang kurasakan justru kekosongan yang menganga. Rumah ini terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya, tetapi bukan sunyi yang menekan. Lebih seperti ruangan besar yang tiba-tiba kehilangan gema. Aku berdiri lama di tengah ruang tamu, menatap kursi kosong di seberang. Biasanya, di saat seperti ini, bayangan suamiku akan muncul di kepalaku. Senyumnya, cara ia menyilangkan kaki. Namun pagi itu, bayangan itu tidak datang. Aku panik. Aku memejamkan mata, memanggil namanya dalam hati. Tidak ada jawaban. Tidak ada gelombang hangat yang biasanya menyusup bersama ingatan. Hanya keheningan. Tanganku gemetar. Aku tidak hanya melepaskan gelang itu. Aku melepaskan sesuatu yang selama ini menjadi jembatan antara aku dan masa lalu. Kesadaran itu membuatku terhuyung. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, mencoba bernapas. Air mata menetes, tetapi rasanya berbeda. Tangisan ini tidak disertai sesak yang mematikan. Ia mengalir pelan, seperti hujan tipis yang tidak berniat menghancurkan apapun. Aku menghabiskan pagi itu dalam kebingungan. Tubuhku sehat, tetapi pikiranku seperti kehilangan peta. Aku tidak tahu harus merasa apa. Apakah ini harga yang dimaksud lelaki tua itu? Menjelang siang, aku kembali ke rumahnya. Langkahku jauh lebih cepat kali ini. Aku tidak berhenti di jalan. Tidak perlu menarik napas panjang di setiap sudut. Tubuhku bekerja sama, tetapi hatiku berontak. Ia menyambutku dengan tenang, seolah kedatanganku sudah tertulis. Kami duduk berhadapan. Aku tidak menunggu ia bertanya. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya dengan cara yang sama? Tanyaku lirih. Ia menatapku lama sebelum menjawab. Karena yang kau lepaskan bukan kenangannya, katanya, melainkan ikatan rasa sakit yang kau gunakan untuk mempertahankan kenangan itu. Aku menggeleng pelan. Tapi rasanya seperti aku kehilangan dia untuk kedua kalinya. Ia mengangguk. Kesembuhan jarang datang tanpa duka. Tubuhmu membaik karena ia tidak lagi dipaksa menanggung luka lama. Tetapi hatimu harus belajar cara baru untuk mengingat. Aku menunduk. Kata-katanya masuk akal, tetapi hatiku belum siap menerimanya. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. Tidak semua orang datang ke sini untuk disembuhkan, katanya. Sebagian datang untuk diberi pilihan. Aku menatapnya. Ia menjelaskan bahwa sejak awal ia tidak hanya merasakan sakitku, tetapi juga lintasan waktuku. Ia bisa melihat bagaimana masa lalu terus menarikku, dan bagaimana masa depan menungguku dengan sabar. Kau berada di persimpangan, katanya. Tubuhmu sudah memilih hidup. Hatimu belum. Aku bertanya apa maksudnya. Ia menjawab dengan pelan, seolah memilih kata yang tidak akan melukaiku lebih dalam dari yang perlu. Ada orang-orang yang sembuh dengan membawa semua kenangan mereka, katanya. Ada pula yang harus melepaskan sebagian, agar bisa melangkah. Aku terdiam lama. Bayangan suamiku muncul samar, seperti gambar yang mulai pudar. Jika aku memilih untuk mengingat sepenuhnya, tanyaku, maka sakitmu bisa kembali, jawabnya jujur. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Aku merasa dipaksa memilih antara dua hal yang sama-sama menyakitkan. Hidup dengan tubuh yang sehat tetapi kenangan yang tidak utuh, atau hidup dengan kenangan lengkap tetapi tubuh yang kembali melemah. Ia tidak mendesakku. Ia hanya berkata bahwa pilihan itu tidak harus diambil hari ini. Namun aku tahu, waktu tidak sepenuhnya berpihak padaku. Aku pulang dengan pikiran yang kacau. Malam itu, aku duduk di kamar gelap, memandangi pergelangan tanganku yang kosong. Aku mencoba mengingat wajah suamiku. Detail-detail kecil. Garis senyum. Nada suaranya. Beberapa terasa kabur. Ketakutan menyergapku. Aku menyadari bahwa kesembuhan ini meminta sesuatu yang jauh lebih mahal dari sekadar benda. Ia meminta keberanianku untuk hidup tanpa bergantung pada luka. Dan aku belum tahu apakah aku siap membayarnya. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Bukan karena gelapnya,
melainkan karena pikiranku menolak untuk beristirahat. Aku berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang selama ini menjadi saksi bisu doaku yang tak pernah selesai. Setiap detik berlalu seperti pertanyaan yang menuntut jawaban. Pergelangan tanganku kosong. Tidak ada gelang. Tidak ada sensasi dingin yang biasa menenangkan. Aku mengangkat tangan ke udara, menggerakkan jari-jariku pelan, memastikan bahwa tubuhku benar-benar milikku sendiri. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada gemetar. Secara fisik, aku baik-baik saja. Namun di dalam kepalaku, perang sedang berlangsung. Aku mencoba memejamkan mata dan memanggil kembali wajah suamiku. Kali ini ia muncul, tetapi seperti bayangan yang dilihat dari balik kaca buram. Aku tahu itu dia, namun detailnya tidak lagi setajam dulu. Senyumnya ada, tetapi tidak sepenuhnya utuh. Suaranya terdengar, tetapi seperti datang dari kejauhan. Ketakutan mencengkeram dadaku. Aku bangkit dan duduk di tepi ranjang. Napasku teratur, tetapi hatiku berdebar. Aku berjalan menuju cermin dan menatap pantulan diriku sendiri. Wajah itu tampak lebih segar. Warna pucat di pipiku berkurang. Mataku tidak lagi cekung. Tubuh ini jelas sedang pulih. Namun siapa aku jika ingatan tentang orang yang paling kucintai perlahan memudar? Aku teringat kata-kata lelaki tua itu. Bahwa tidak semua kesembuhan datang tanpa kehilangan. Bahwa tubuh dan hati tidak selalu berjalan searah. Aku selama ini mengira kehilangan adalah sesuatu yang terjadi satu kali, saat suamiku pergi. Kini aku mengerti bahwa kehilangan bisa berulang, dalam bentuk yang lebih sunyi. Pagi datang tanpa aku sadari. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menyentuh lantai kamar dengan lembut. Aku berdiri dan membuka jendela lebar-lebar. Udara pagi terasa segar, terlalu segar untuk seseorang yang sedang dilanda kebimbangan. Aku memutuskan untuk keluar rumah. Langkahku mantap, tanpa rasa lelah. Setiap tarikan napas terasa penuh. Tubuhku bergerak dengan cara yang sudah lama tidak kurasakan. Orang-orang yang berpapasan denganku menyapa dengan wajah terkejut, lalu tersenyum. Mereka melihat perubahan yang bahkan aku sendiri belum sepenuhnya terima. Namun di balik senyumku, ada kecemasan yang tidak terlihat. Aku kembali ke rumah lelaki tua itu menjelang siang. Kali ini aku tidak ragu melangkah masuk. Aku datang bukan sebagai orang sakit, melainkan sebagai seseorang yang membawa keputusan di ujung lidah. Ia menatapku dengan sorot mata yang dalam. "Kau sudah merasakannya," katanya tanpa perlu aku menjelaskan apapun. Aku mengangguk. Tubuhku sehat. Tapi ingatanku, suaraku tercekat. Aku takut melupakannya. Ia mempersilahkanku duduk. Di antara kami terhampar keheningan yang tidak menekan, melainkan menunggu. "Kau tidak akan melupakan cinta," katanya akhirnya. "Yang memudar hanyalah luka yang selama ini kau gunakan untuk mengingat." Aku menatap lantai. Kata-katanya terdengar menenangkan, tetapi hatiku masih berontak. Bagaimana jika kenangan indah itu ikut pergi? Ia menggeleng pelan. Kenangan yang murni tidak mengikat. Yang mengikat adalah rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan ditinggal. Kalimat itu menelanjangiku. Aku sadar betapa selama ini aku mempertahankan ingatan bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena rasa bersalah. Karena aku masih hidup, sementara suamiku tidak. Ia berkata bahwa pilihanku sederhana tetapi berat. Aku bisa meminta untuk menguatkan kembali ikatan itu, memanggil semua kenangan dengan utuh, tetapi tubuhku akan kembali menanggung beban yang sama. Atau aku bisa melanjutkan hidup dengan tubuh yang pulih, membiarkan ingatan menemukan bentuknya sendiri tanpa dipaksa. "Pilihan ini tidak bisa diulang," katanya pelan. "Apapun yang kau putuskan, waktumu akan bergerak ke arah itu." Aku menutup mata. Di dalam kegelapan, aku melihat diriku di masa lalu. Perempuan yang tertawa, yang dicintai, yang pernah merasa aman. Aku juga melihat diriku setelah suamiku pergi. Perempuan yang bertahan dengan cara mencengkeram luka. Aku menyadari sesuatu yang membuatku terisak. Aku tidak ingin hidup sebagai penjaga kenangan yang menyakitkan. Aku ingin hidup sebagai seseorang yang pernah mencintai, dan masih mampu melangkah. Aku membuka mata dan menatap lelaki tua itu. "Aku memilih hidup," kataku dengan suara gemetar tetapi mantap. Ia mengangguk, seolah keputusan itu sudah lama menungguku.
Ia tidak melakukan apa-apa lagi. Tidak ada mantra. Tidak ada sentuhan. Ia hanya memintaku pulang dan menjalani hari-hariku seperti biasa. Aku berjalan keluar dengan perasaan yang aneh. Tidak ada euforia. Tidak ada kesedihan yang meledak. Hanya ada ketenangan yang rapuh, seperti kaca tipis yang baru saja dibersihkan. Malam itu, aku kembali mencoba mengingat suamiku. Wajahnya datang, tidak lengkap, tetapi cukup. Senyumnya terasa hangat, tidak lagi menusuk. Aku menangis pelan, bukan karena sakit, melainkan karena rindu yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku mengerti, kenangan tidak harus dipertahankan dengan penderitaan. Dan hidup tidak harus ditebus dengan rasa bersalah. Pilihan itu sudah kuambil. Aku tidak tahu seperti apa hari esok sepenuhnya. Tetapi untuk pertama kalinya, aku melangkah ke dalamnya tanpa membawa beban yang sama. Dan aku tahu, tidak ada jalan kembali dari keputusan ini. Hari-hari setelah keputusan itu berlalu dengan cara yang sunyi. Tidak ada perayaan. Tidak ada penanda besar yang mengatakan bahwa hidupku telah berubah arah. Pagi datang seperti biasa, dengan cahaya yang menyusup melalui jendela dan suara ayam tetangga yang berkokok terlambat. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata sembuh. Aku bangun tanpa rasa berat di dada. Tubuhku bergerak dengan naluri yang sudah lama hilang. Aku tidak lagi berhenti di tepi ranjang untuk memastikan kakiku kuat menapak lantai. Aku berdiri begitu saja, seolah tubuh ini akhirnya percaya padaku. Pergelangan tanganku masih kosong. Aku tidak lagi refleks mencarinya, tetapi setiap kali menyadari ketiadaannya, ada denyut kecil di dalam hati. Bukan nyeri, lebih seperti sisa gema dari sesuatu yang pernah menetap lama. Aku mulai menjalani rutinitas kecil yang dulu terasa mustahil. Menyapu halaman tanpa harus duduk berkali-kali. Memasak dengan berdiri penuh hingga selesai. Berjalan ke warung ujung jalan tanpa membawa ketakutan akan pusing mendadak. Orang-orang mulai memperhatikanku. Tetangga yang biasa hanya menyapaku sekilas kini berhenti lebih lama. Mereka bertanya apa aku sudah sembuh. Aku tersenyum dan menjawab singkat. Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana caranya sembuh dari sesuatu yang ternyata tidak sepenuhnya berada di tubuh. Namun malam-malamku masih penuh ujian. Ketika dunia sunyi dan pikiranku tidak lagi sibuk, kenangan datang satu persatu. Tidak seperti dulu yang menyerbu tanpa ampun. Kini mereka datang perlahan, seolah meminta izin. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, memejamkan mata, dan membiarkan ingatan mengalir. Ada tawa suamiku saat aku salah mengucapkan kata. Ada caranya merapikan sandal sebelum masuk rumah. Detail-detail kecil itu hadir tanpa menusuk. Aku menangis. Tangisan ini berbeda. Ia tidak menguras tenaga. Tidak membuat dadaku sesak. Air mata jatuh sebagai pengakuan bahwa cinta pernah ada dan masih berdiam di suatu sudut, tanpa perlu dijaga dengan luka. Aku mulai mengerti maksud lelaki tua itu. Melepaskan bukan berarti menghapus. Ia hanya mengubah cara kita menggenggam. Suatu sore, aku menemukan kotak kecil di lemari. Kotak yang selama ini jarang kubuka. Di dalamnya tersimpan beberapa barang milik suamiku. Jam tangan yang sudah tidak berdetak. Buku catatan dengan tulisan tangannya yang miring. Foto kami berdua. Dulu, kotak ini seperti peti beracun. Sekali dibuka, tubuhku langsung bereaksi. Kini aku membukanya dengan tangan gemetar, tetapi tanpa rasa takut. Aku mengeluarkan foto itu. Kami tersenyum ke arah kamera, tanpa tahu bahwa waktu akan memisahkan kami lebih cepat dari yang kami rencanakan. Dadaku menghangat. Ada rindu, tetapi tidak ada penyesalan yang menggigit. Aku menyimpan kembali foto itu dengan hati-hati. Aku tidak menutup kotaknya rapat-rapat. Aku membiarkannya sedikit terbuka, sebagai tanda bahwa kenangan boleh keluar kapan saja, tanpa harus menyeretku. Hari-hari berikutnya, aku mulai berani melangkah lebih jauh. Mengunjungi makam suamiku tanpa membawa tubuh yang rapuh. Aku duduk di sana lama, berbicara pelan, menceritakan hari-hariku yang baru. Aku baik-baik saja, kataku pada nisan itu. Aku hidup. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun kering. Aku tidak tahu apakah itu jawaban, tetapi aku merasa didengar. Aku juga mulai menyadari perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi menolak ajakan berbincang.
Aku mendengarkan cerita orang lain tanpa merasa dunia berhenti padaku. Hidup kembali bergerak, dan aku ikut di dalamnya. Namun di sela-sela itu semua, ada rasa asing yang kadang muncul. Aku bertanya pada diriku sendiri, siapa aku tanpa rasa sakit itu? Selama ini, penderitaan menjadi identitas yang tidak kusadari. Tanpanya, aku harus mengenali diriku kembali. Aku belajar pelan-pelan. Aku belajar menikmati pagi tanpa rasa bersalah. Aku belajar tertawa tanpa takut mengkhianati masa lalu. Aku belajar bahwa hidup tidak menuntut kesempurnaan, hanya kehadiran. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin lagi. Perempuan yang menatap balik tampak lebih tenang. Tidak sepenuhnya utuh, tetapi nyata. Aku menyentuh pergelangan tanganku. Kosong itu kini terasa lapang. Aku tahu, jalan ini tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika kenangan datang lebih berat. Tetapi aku juga tahu, aku tidak lagi terikat padanya. Aku melangkah karena memilih, bukan karena terpaksa. Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan itu, aku merasa sedang benar-benar hidup. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu berubah menjadi penerimaan. Tidak ada tanggal yang bisa kutandai. Tidak ada peristiwa besar yang bisa kusebut sebagai titik akhir. Ia datang pelan, menyusup di antara hari-hari biasa, seperti udara yang akhirnya terasa cukup setelah lama menyesakan. Pagi itu aku duduk di teras rumah, memandangi langit yang bersih. Secangkir teh hangat ada di tanganku, uapnya naik perlahan. Aku menghirup aromanya dengan tenang, tanpa tergesa. Tubuhku merespons dengan cara yang bersahabat. Tidak ada keluhan. Tidak ada sinyal bahaya. Aku hidup di dalam tubuh ini sepenuhnya. Kesadaran itu membuatku tersenyum kecil. Pergelangan tanganku masih kosong. Tetapi kini aku tidak lagi menyentuhnya dengan kebiasaan lama. Aku tidak lagi mengingat apa yang pernah melingkar di sana setiap kali aku bergerak. Kekosongan itu telah menemukan bentuknya sendiri. Aku menyadari bahwa kenangan juga demikian. Ia tidak hilang. Ia hanya berpindah tempat. Kenangan tentang suamiku kini tidak lagi tinggal di pergelangan tanganku, atau di dada yang sesak. Ia tinggal di hal-hal kecil yang tidak memaksaku untuk terluka. Dalam caraku menyeduh teh. Dalam caraku menata sandal di depan pintu. Dalam caraku tersenyum ketika matahari condong ke barat. Aku masih memikirkannya. Tetapi aku tidak lagi berhenti hidup karenanya. Suatu hari aku kembali melewati rumah lelaki tua itu. Pintu kayunya tertutup. Halamannya sepi. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu masih menerima tamu. Aku berdiri sejenak di depan rumah itu, mengingat pertemuan-pertemuan kami yang sunyi tetapi menentukan. Aku tidak mengetuk. Aku tahu, peranku di sana sudah selesai. Yang ia lakukan bukan menyembuhkanku. Ia hanya membantuku melihat bahwa aku sudah memegang kunci itu sejak awal. Aku melangkah pergi dengan perasaan ringan. Hari-hariku kini diisi dengan hal-hal sederhana. Mengobrol dengan tetangga tanpa merasa cepat lelah. Mengurus tanaman kecil di halaman. Membaca buku tanpa harus berhenti karena pusing. Hidup menjadi rangkaian kegiatan yang tidak lagi terasa seperti perjuangan. Namun yang paling mengejutkanku adalah caraku memandang masa depan. Dulu, masa depan adalah ruang kosong yang menakutkan. Aku tidak berani membayangkannya tanpa suamiku berdiri di sana. Kini, masa depan tetap sunyi, tetapi tidak lagi mengancam. Ia seperti jalan panjang yang belum kulalui, bukan jurang yang siap menelanku. Aku tidak tahu apa yang menungguku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu tahu. Pada suatu sore, aku membuka kembali kotak kenangan itu. Kotak yang dulu kucemaskan. Aku mengeluarkan jam tangan suamiku dan menggenggamnya sebentar. Logamnya dingin, tetapi tidak lagi membuatku gemetar. Aku berbicara pelan, bukan pada benda itu, tetapi pada diriku sendiri. Aku tidak meninggalkanmu, bisikku. Aku hanya berjalan. Aku menutup kotak itu dengan lembut. Bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai tanda bahwa aku bisa membukanya kapan saja, tanpa kehilangan keseimbangan. Malam turun dengan tenang. Aku berbaring di ranjang, memejamkan mata. Dalam gelap, wajah suamiku muncul singkat. Tidak lengkap, tidak sempurna, tetapi cukup untuk membuat dadaku hangat. Aku tersenyum dalam gelap. Aku tidak lagi memintanya untuk tinggal.
Aku membiarkannya menjadi bagian dari perjalanan yang telah selesai, bukan beban yang harus kubawa ke setiap langkah berikutnya. Kesembuhan, akhirnya kupahami, bukan tentang kembali menjadi seperti sebelum kehilangan. Kesembuhan adalah tentang menjadi seseorang yang baru, yang mampu membawa cinta tanpa harus membawa luka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi hidup untuk mempertahankan masa lalu. Aku hidup untuk hadir di hari ini. Dan di sanalah, kenangan akhirnya berlabuh. Aku menuliskan semua ini bukan untuk mengabadikan kesedihan, melainkan untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah berada di titik paling rapuh, dan tetap memilih untuk hidup. Setiap kalimat yang kutulis terasa seperti langkah kecil yang menguatkan pijakan. Hari-hari berikutnya mengalir tanpa desakan. Aku belajar memberi ruang pada diriku sendiri untuk lelah, untuk diam, dan untuk tidak selalu mengerti. Kesembuhan ternyata bukan garis lurus. Ada hari ketika dadaku terasa kosong lagi, bukan karena sakit, melainkan karena rindu yang datang tanpa aba-aba. Namun kini aku tahu cara menyambutnya tanpa tenggelam. Aku membiarkan rindu itu duduk sebentar, lalu mempersilahkannya pergi. Suatu pagi aku bermimpi tentang suamiku. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di kejauhan, tersenyum tenang. Tidak ada perasaan tertinggal. Tidak ada tangan yang menahanku. Saat aku terbangun, mataku basah, tetapi hatiku tidak runtuh. Aku menganggap mimpi itu sebagai pamit yang lembut. Aku mulai merapikan rumah. Bukan karena ingin menghapus jejak, tetapi karena ingin memberi ruang pada napas baru. Beberapa barang kusimpan, beberapa kuberikan pada orang lain yang membutuhkannya. Setiap keputusan kecil terasa seperti latihan mempercayai hidup. Aku juga mulai berani membuat rencana sederhana. Tidak besar, tidak muluk. Hanya hal-hal kecil seperti menanam lebih banyak bunga, atau berjalan lebih jauh setiap sore. Masa depan tidak lagi kutuntut untuk memberi kepastian. Aku hanya memintanya untuk hadir bersamaku. Di suatu senja, aku kembali duduk di teras, memandangi langit yang berubah warna. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi menunggu siapapun. Aku juga tidak melarikan diri dari siapapun. Aku berada di tempat yang seimbang. Jika suatu hari nanti aku mencintai lagi, aku ingin mencintai tanpa rasa takut. Jika aku memilih sendiri, aku ingin kesendirian itu lahir dari utuh, bukan dari luka. Aku menutup mataku dan menarik napas panjang. Hidup tidak memberiku kembali apa yang hilang, tetapi ia memberiku sesuatu yang lain. Kesempatan untuk berjalan tanpa beban yang sama. Dan itu sudah lebih dari cukup. Bab 1, Tubuh yang perlahan padam. Aku bernama Atalia. Nama itu dulu sering diucapkan dengan nada hangat oleh seorang pria yang kini hanya hidup dalam ingatan. Setiap kali namaku disebut olehnya, selalu ada jeda singkat, seolah ia ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada di hadapannya, utuh, bernapas, dan menjadi alasan ia pulang setiap sore. Kini, tak ada lagi suara itu. Yang tersisa hanya gema dalam kepalaku, berulang tanpa henti, seperti doa yang kehilangan alamat. Aku tidak tahu kapan tepatnya tubuhku mulai berubah. Tidak ada peristiwa besar yang menandai awalnya. Tidak ada jatuh sakit mendadak atau kecelakaan yang bisa kuingat sebagai titik mula. Semua terjadi perlahan, terlalu halus untuk kusadari. Pada awalnya aku hanya merasa cepat lelah. Bangun pagi tidak lagi memberi semangat, melainkan beban. Kakiku terasa berat melangkah, seolah lantai rumah ini diam-diam menarikku agar tetap tinggal. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hal wajar. Usia bertambah, pikirku. Hidup juga tidak lagi sama sejak kepergiannya. Namun hari-hari berikutnya membuktikan bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Tanganku sering gemetar saat memegang cangkir. Napasku pendek ketika berjalan sebentar saja. Kepalaku terasa ringan, tetapi sekaligus penuh, seperti ada sesuatu yang terus menekan dari dalam. Aku tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan suamiku. Rumah itu tidak pernah benar-benar sepi, meski hanya aku satu-satunya yang bernapas di dalamnya. Setiap sudut menyimpan suara. Pintu kamar yang berderit selalu mengingatkanku pada caranya membuka pintu dengan hati-hati agar tidak mengejutkanku. Dapur masih menyimpan aroma masakan yang dulu sering ia puji, meski panci-panci itu kini lebih sering dingin daripada hangat. Setiap pagi aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa.
Menyapu halaman, menyiram tanaman, menyiapkan teh hangat untuk diriku sendiri. Namun tubuhku seringkali menyerah sebelum pikiranku sempat memerintah. Ada hari-hari ketika aku harus duduk di lantai, memeluk lutut, menunggu dunia berhenti berputar. Keringat dingin mengalir tanpa sebab, dan jantungku berdetak terlalu cepat untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Aku mulai mengunjungi dokter. Awalnya 1, lalu 2, hingga entah berapa banyak. Setiap hasil pemeriksaan selalu sama. Tekanan darah normal. Jantung baik-baik saja. Tidak ada kelainan yang terlihat. Mereka menyebutnya kelelahan, stres, atau mungkin efek psikologis dari kehilangan. Aku mengangguk setiap kali mereka berbicara, meski di dalam hati aku tahu, ini lebih dari sekadar perasaan sedih. Aku tidak sedang menangisi kepergian suamiku setiap hari. Tangisku sudah lama mengering. Aku tidak lagi berteriak di malam hari atau memeluk bantal sambil berharap ia kembali. Justru itulah yang membuatku bingung. Jika aku sudah setenang ini, mengapa tubuhku seolah menolak untuk hidup? Ada satu benda yang tak pernah kulepas sejak hari ia dimakamkan. Sebuah gelang sederhana dari logam berwarna keemasan. Tidak mewah, tidak mencolok. Ia memberikannya padaku di sebuah sore yang biasa, tanpa perayaan apapun. Katanya, agar aku selalu ingat bahwa ada seseorang yang menjagaku, bahkan saat ia tidak berada di sampingku. Gelang itu selalu melingkar di pergelangan tanganku. Saat tidur, saat mandi, saat aku merasa paling rapuh. Aku tidak pernah berpikir bahwa benda itu memiliki arti lebih dari sekadar kenangan. Bagiku, ia adalah pengingat bahwa aku pernah dicintai dengan tulus. Namun akhir-akhir ini, setiap kali tubuhku melemah, tanganku secara refleks akan menggenggam gelang itu. Seolah aku mencoba menarik sesuatu darinya. Kekuatan, kehangatan, atau mungkin sekadar rasa aman yang dulu selalu ia berikan. Anehnya, semakin sering ku genggam, semakin berat dadaku terasa. Malam-malam menjadi waktu yang paling sulit. Aku sering terbangun tanpa sebab, napasku terengah, mataku basah tanpa air mata. Di saat-saat seperti itu, aku merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya hidup, tetapi juga tidak benar-benar mati. Ada sesuatu yang tertahan, mengikatku, membuatku tidak bisa melangkah kemanapun. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahanku. Wajahku semakin pucat. Tubuhku menyusut. Senyumku jarang terlihat. Mereka bertanya, menasihati, bahkan memaksaku untuk kembali ke dokter. Aku menurut, bukan karena percaya, tetapi karena tidak tahu harus melakukan apa lagi. Setiap kali pulang dari klinik dengan hasil yang sama, aku duduk lama di ruang tamu, menatap kursi kosong di seberangku. Kursi itu dulu selalu ditempati suamiku. Di sanalah ia duduk, membaca koran, atau sekadar menatapku sambil tersenyum kecil. Aku sering membayangkan ia masih ada di sana, menyaksikanku yang semakin rapuh, dan aku bertanya dalam hati apakah ia kecewa melihatku seperti ini. Aku tidak pernah menyalahkannya karena pergi lebih dulu. Hidup dan mati bukan sesuatu yang bisa ditawar. Namun ada bagian dalam diriku yang terasa tertinggal bersamanya. Seperti ada potongan jiwa yang ikut terkubur dan tidak pernah kembali. Hari itu, ketika aku hampir pingsan di halaman rumah hanya karena menyapu beberapa menit, aku akhirnya menyadari satu hal. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Jika ini memang akhir, aku ingin memahaminya. Dan jika masih ada jalan lain, sekecil apapun, aku ingin mencobanya. Disitulah untuk pertama kalinya aku mendengar nama seorang tukang urut dari mulut tetanggaku. Katanya, ia bukan sekadar memijat otot. Ia bisa merasakan apa yang tidak terlihat. Aku tersenyum tipis mendengarnya. Bagian diriku yang rasional menolak. Namun bagian lain, yang sudah terlalu lelah untuk membantah, mulai mendengarkan. Aku tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pencarian kesembuhan. Saat itu, aku masih mengira aku hanya sedang sakit. Aku tidak tahu bahwa yang perlahan padam bukan hanya tubuhku, tetapi juga sesuatu di dalam diriku yang selama ini tak pernah benar-benar kulepaskan.